Di hatiku ada sejuta rindu untuk selalu bersamamu, Yesusku. Izinkan ku menyenangkan hatimu lewat nyanyian hatiku. Biarkanlah ku menyembah, walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Engkau tahu di hatiku ada sejuta rindu untuk selalu bersamamu, Yesusku. Izinkan ku menyenangkan hatimu lewat nyanyian hatiku. Biarkanlah ku menyembah, walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Biarkanlah ku menyembah, walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Engkau tahu di hatiku ada sejuta rindu untuk selalu bersamamu, Yesusku. Izinkan ku menyenangkan hatimu lewat nyanyian hatiku. Biarkanlah ku menyembah, walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah.
kasih yang indah, biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Shalom Bapak Ibu Saudara. Satu kali saya pernah Bapak Ibu, waktu itu sebelum saya pelayanan di Praise and Worship, saya dulu pendoa Bapak Ibu Saudara. Saya pendoa ibadah raya. Tapi Tuhan suruh saya untuk melayani di departemen musik waktu itu. Singkat cerita, saya bilang, Tuhan, saya kan pendoa, saya nggak tahu lagunya Tuhan. Tuhan suruh saya jadi pemimpin pujian di departemen musik, tapi saya nggak tahu lagunya. Saya beli anggur baru, beli apa gitu, saya beli semuanya. Saya hafalin Bapak Ibu Saudara. Saya hafalin, akhirnya saya putus asa sendiri karena jumlahnya ada ratusan lagu, hampir 500 lagu. Saya bilang, Tuhan, saya nggak hafal ini lagu banyak banget. Padahal di tes satu-satu suruh nyanyi gitu. Akhirnya satu kali saya ingat dulu waktu pulang kuliah waktu itu. Tahun 98. Saya naik mobil. Saya bilang, Tuhan, jangan bikin malu saya loh Tuhan. Tuhan kan yang suruh, saya bilang. Besok malam itu dites Tuhan. Tuhan jangan bikin malu saya dong, saya bilang. Pas mau rumah Bapak Ibu Saudara, saya mau parkir mobil. Tiba-tiba ini sekali seumur hidup, saya dengar ada yang nyanyi di telinga saya. Di sebelah sini, saya ingat sekali ada yang nyanyi di kuping saya. Nyanyinya gini, Yesus Tuhan Allah yang perkasa. Oh, saya dengerin lagunya. Oh, saya tahu Tuhan, saya tahu. Karena saya udah sampai rumah, saya parkir mobil. Jadi sampai parkir mobil karena udah buru-buru mau mandi, mau tidur gitu. Saya lupa pelajarin Bapak Ibu. Pas besoknya ujian kan, suruh masuk, suruh maju sama-sama. Begitu suruh maju, akhirnya pas begitu suruh maju, saya doa, Tuhan, please Tuhan, jangan bikin malu saya. Tiba-tiba yang ngetes ini bilang lagu lambat itu lagu A gitu. Saya ingat lagu A itu sering banget dinyanyiin sama gembala saya. Jadi saya hafal. Begitu selesai lagu lambat, saya bilang, aman Tuhan. Lagu kedua, lagu cepat katanya, Yesus Tuhan. Begitu Yesus Tuhan, mateng. Kemarin saya dengar ada suara nyanyi di sini, saya lupa hafalin. Begitu nyanyi, saya nyanyi pelan-pelan, takut salah kan. Nyanyi pelan-pelan, ada bertiga waktu itu, tiba-tiba saya dengar suara bilang, Roni nyanyi kencang. Saya nyanyi kencang, saya salah nyanyinya. Yang jurinya ngelihat saya gini, kamu nyanyi sendiri, udah berantakan. Yang bait pertama jadi bait kedua jadi bait pertama, nggak ngerti apa-apa, udah hancur. Saya bilang, ya Tuhan, nggak jadi nih, nggak bisa masuk ini. Udah gitu tes tertulis. Dulu di gereja kami itu ada tes tertulis. Begitu saya lihat, teman kuliah, saya kesaksian, tau gak tadi malam Tuhan nyanyi lu di kuping saya dengar suaranya. Terus begitu waktu saya maju, itu lagunya percis. Saya bilang, dia pinter Bapak Ibu Saudara, dia dengerin saya sambil nulis. Oh gitu, oh. Saya kesaksian sampai bunyi bel, tet. Kok kayak ujian? Kumpulin. Cuman dari 10 soal cuma satu soal, 9-nya kosong. Saya bilang, gatot ini, gagal total. Saya bilang, Tuhan ini mah gagal total ini. Tuhan yang suruh loh. Ya udahlah.
Tiba-tiba 2 minggu kemudian ada yang telepon saya dari gereja. Shalom, ini Roni ya? Iya. Kamu lulus? Dari mana saya lulus? Saya bilang, tapi mau nggak kamu tes tertulis lagi? Saya bilang, ya udah mau. 1998 saya diterima di Departemen Musik, Bapak Ibu Saudara. Saya ingat waktu itu, saya nyanyi kacau banget. Suara saya juga kacau. Selesai ibadah, pagi-pagi saya bangun biasa untuk menyembah Tuhan. Begitu saya nyanyi, suara saya nggak keluar. Saya nyanyi, suara saya nggak keluar. Sampai saya nangis, saya bilang, Tuhan saya mau nyanyi lu buat Tuhan. Tapi suara saya nggak keluar, saya bilang. Tiba-tiba, saya ingat waktu itu, tiba-tiba Tuhan lawat saya. Saya cuma bisa nangis. Saya nggak nyanyi. Tapi penyembahan saya nggak cuma nangis. Bapak Ibu, lagu ini bilang gini, biarkan kami menyembah, walau tidak dengan puisi yang indah. Saya tahu Bapak Ibu Saudara mungkin dari kita nggak pernah bisa nyanyi itu. Kalau nyanyi orang tutup kuping. Tapi Tuhan buka kupingnya buat kita. Hari ini saya rindu kita nyanyi sama-sama. Setiap kali kita kumpul Bapak Ibu Saudara, setiap kali saya bilang, ini mesbah. Saya nggak melayani sendiri, tapi saya melayani sama-sama. Yuk senengin Tuhan kita dengan penyembahan kita sama-sama. Boleh angkat tangan Bapak Ibu Saudara. Biarkanlah ku walau tak dengar puisi yang indah, biarkanlah ku hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah, biarkanlah ku menyembah, walau tak dengar puisi yang indah. Biarkanlah kami menyembah-Mu hari ini Tuhan, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah, biarkanlah ku menyembah, walau tak dengar puisi yang indah. Biarkanlah kami menyembah-Mu, oh Lord. Berikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Oh Lord, biarkan Tuhan aku menyembah. Boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Mari bangkit berdiri sama-sama. Biarkanlah ya Tuhan, biarkanlah ku menyembah. Oh Lord, this is our heart, Lord. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati kami menyembah-Mu ya Tuhan. Oh Lord, kasih sayang, biarkan Tuhan aku menyembah. Oh
kami menyembah-Mu Tuhan. Hialalabo, hialalabashande, oh my Lord, my Lord, my Lord. Hialalabakalalabaya shandakalalabo, hialalaba shandalabai. Biarkanlah kami menyembah-Mu Tuhan. Biarkan my Lord, my Lord, memberikan hati ini dengan penuh biarkan Tuhan aku Kau ku sembah, Kau oh Tuhan. Mari sembah Tuhan sama-sama. Kau ku sembah.
Oh Lord, Lord, Jesus, Lord, my Lord, Thank you, Lord Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Lord, thank you, Lord, thank you, Lord. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami hanya ingin mengalami Engkau Tuhan. Kami hanya ingin ketemu Tuhan secara pribadi. Mengalami Tuhan secara pribadi dalam penyembahan kami. Karena waktu kami ketemu Engkau Tuhan, Engkau bisa rubah kami. Engkau bisa bawa kami dalam anugerah dan kekuatan. Tuhan Yesus, Engkau segala-galanya bagi kami. Kami mau persembahkan semuanya Tuhan. Ini pelayanan kami sama-sama Tuhan Yesus. Kami bawa pelayanan kami persembahkan untuk Engkau. Segala kemuliaan, kehormatan hanya bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus yang mengasihi Tuhan, sama-sama katakan amin, 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 amin. Saudara percaya dia Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita, amin. Boleh berikan sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Hari ini hanya harinya Tuhan untuk sama-sama kita mempermuliakan namanya, memuliakan Tuhan lebih dari segala-galanya. Haleluya. Haleluya. This is our faith, Lord Jesus. Yeah, 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 yeah. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it, and be glad in it. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Hari ini harinya Tuhan untuk sama-sama kita bersukacita. Come on. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Oh, hari ini harinya
Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Sekali lagi sama-sama, hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Boleh lihat kanan kiri Bapak Ibu Saudara dengan segenap hati katakan, hari ini, amin. Ingatkan kanan kiri Bapak Ibu Saudara, untuk sama-sama kita bersukacita di hadapan Allah kita. Oh, hari ini mari kita. Oh, hari ini harinya Tuhan. Harinya Tuhan. Harinya Tuhan. Haleluya. Sebab kita orang-orang yang diberikan kuasa di hadapan Tuhan untuk menaklukkan musuh setiap kita. Yang setuju katakan amin. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu, untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Sama-sama di hadapan. Diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Amin. Pakai kuasa dari Raja Mulia. Jika Allah ada bersamaku, siapa jadi? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman. Oh, Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sama-sama dengan segenap hati katakan, ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Jikalau yes Lord, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan. Terpujilah segala raja. Kami orang-orang yang menang lebih dari para pemenang Tuhan. Thank you Lord Jesus. Haleluya. Mari yang lemah bangkit di hadapan Tuhan. Dengan segenap iman sama-sama di hadapan Tuhan kita. Sungguh besar. Sama-sama. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Oh, terpujilah Engkau Raja. Terpujilah Tuhan kami Yesus. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu, kita akan sama-sama memberikan persembahan kita. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Kami mau menabur di hadapan-Mu Tuhan. Kami menabur, ini hati kami, ini benih iman kami. Tuhan, biar apa yang kami tabur sama-sama
Ini untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau memberi di hadapan-Mu ini ucapan syukur kami. Haleluya. Amin. Seluruh persembahan kita, Bapak Ibu Saudara, kita akan berikan untuk gereja ini. Karena kita sudah pakai fasilitas yang ada, Bapak Ibu Saudara, biar ini kita juga memberkati gereja Green Pramuka Square ini dari persembahan setiap kita yang kita akan berikan sama-sama. Dan juga saya mau, silakan, saya juga mau berikan pengumuman Bapak Ibu Saudara bahwa PD kita, Persatuan Doa kita akan kembali di bulan Mei tanggal 11. Sekali lagi, bulan Mei tanggal 11. Ya, bulan Mei tanggal 11 jam 10.30 seperti biasa, dan tempatnya juga seperti biasa di Gading Residen Pelangi Indah 7. Hamba Tuhannya Pastor Ankia, juga ada dan penerjemahnya dari Pastor Revi Halim, Bapak Ibu Saudara. Tuhan pakai Pastor Ankia dalam pelayanan profetik juga. Dan biar kita sama-sama doakan mulai hari ini juga, terus kita akan doakan pelayanan setiap kita sama-sama di tanggal 11 nanti, Bapak Ibu Saudara. Mari kita tundukkan kepala sekali lagi, mari kita berdoa sama-sama. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Kami bersyukur hari ini kami sama-sama boleh menyembah-Mu, Tuhan. Terima kasih ya Abah. Thank you, Lord. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiran-Mu, tak terukur panjang setiamu. Dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Betapa dahsyatnya Engkau, betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiran-Mu, tak terukur panjang setiamu. Dulu sekarang sampai selamanya.
hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. Tak tergoyahkan ya Tuhan, Kau tetap Allah. Ku sembah Kau, Lord. Ku sembah Kau Yesus, hanya Kau Tuhan. Malu Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua Tuhan. Tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Mari bangkit berdiri sama-sama. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau, Kau Allah kami, Allah di hidupku. Tiada yang lain Tuhan. Oh, hanya Engkau, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. Tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Tuhan. Only You Lord Jesus, Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau. Selamanya Kau, walau dunia semua tak tergoyahkan. Kau tetap Allah, Kau tetap Allah. Oh, Jesus, Kau Allah kami, tiada yang lain yang kami sembah, yang kami puji. Oh,
Yesus. Oh, we worship you, Lord. We worship you, oh Lord. Inalaba Sunday. Yalalaba yalalabo. Shikalalaba yalaba shede kededededede. Buat setiap kami mencintai-Mu lebih dari segala-gala yang lain ya Tuhan. Buat kami mencintai-Mu lebih lagi ya Tuhan. Oh, oh. Ya lalaba ya lalabo. Yesus, kira bakula washandara wala wala mo, yara wala 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 washandara wala mo, yara wala wala washakara wala se, kami rindu Engkau Bapa. Yesus, Kau segalanya buat kami Bapa. Yesus, oh kira wala 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 washandara wala wala. Roh Kudus korabakola watase kila watase ya rabakola wala washandara bakola watase. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu Bapa. Terima kasih apa yang sudah Kau lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih kami boleh berjumpa dengan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami perlu Engkau. Yesus, Kau tahu apapun keadaan kami. Engkau tahu Tuhan, kami rindu Engkau. Yesus, kasih-Mu terus melimpah atas kami Bapa.
Kirapakulawatase Tuhan, kami percaya Tuhan, hadirat-Mu merubah hidup kami Bapa. Hadirat-Mu membangkitkan iman kami Bapa. Kami percaya bahkan lewat jalan kebenaran-Mu, jalan keselamatan-Mu, Kau berikan itu kepada kami hari ini Tuhan. Hari ini hari-Mu Tuhan, untuk Engkau sungguh menolong kami, menjamah kami Tuhan, merubah kehidupan kami, membuat kami terima Tuhan kemenangan daripada-Mu Tuhan, keselamatan daripada-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, hari ini bukan hari yang biasa Tuhan. Engkau panggil kami datang ke tempat ini Bapa. Kami tahu Engkau sudah siapkan berkat buat kami Tuhan. Oleh sebab itu kami percaya, pulang dari tempat ini ada kemenangan kami bawa pulang. Ada kesembuhan, ada pemulihan, ada kebangkitan terjadi. Yes Lord, Jesus, hujan pemulihan, hujan kesembuhan. Hujan api-Mu, yes Lord, Jesus, Jesus, Jesus. Kami penuh dengan Roh-Mu, kami penuh Tuhan dengan hikmat daripada-Mu Tuhan, kami penuh kuasa daripada-Mu Tuhan. Kami siap terima Tuhan kebenaran firman-Mu ini Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di belakang kayu salib-Mu Bapa. Biarkan Kau sih berbicara Tuhan. Setiap huruf perkataan yang keluar dari hamba-Mu, kami semua diberkati. Firman-Mu jadi rema Tuhan hidup kami, firman-Mu jadi daging dalam hidup kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang siap terima berkat Tuhan katakan amin. Haleluya. Kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Shalom. Haleluya. Luar biasa ya Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Mari ya, hari ini apa yang Tuhan mau sampaikan dalam kehidupan kita ya. Kalau kita melihat keadaan seperti begini Bapak Ibu, kita tahu ya, kita ini tidak boleh saat ini berpangku tangan. Kita tidak boleh santai Bapak Ibu. Karena apa ya, iblis itu tidak santai-santai loh Bapak Ibu. Iblis itu sekarang sedang ya toh, wah giat-giatnya Bapak Ibu. Karena apa? Kedatangan Tuhan sudah sangat dekat Bapak Ibu. Oleh sebab itu apa yang harus kita lakukan ya. Saat ini iblis tidak tinggal diam, dia tidak mau kita itu masuk surga, dia tidak mau kita itu terima kebahagiaan, dia tidak mau kita diberkati, dia mau kita terpuruk, dia mau kita itu kalah ya, hadapi apapun. Tapi hari ini Tuhan mau katakan dalam kehidupan kita, bagaimana Bapak Ibu, Tuhan mau kita jadi pemenang. Amin. Katakan kiri kanan, jadi pemenang. Haleluya ya. Kita alami kemenangan. Ayo kita akan baca Bapak Ibu. Roma 8 ya. Sudah sering kali lah kita baca firman Tuhan ini ya. Roma 8 ayat 34 sampai ayat yang ke-39. Semua perkatakan loh Bapak Ibu ya. Kita bukan bergantian memperkatakan firman ini, tapi semua perkatakan ya. Benar loh, memperkatakan firman itu luar biasa ya. Dahsyat mendeklarasikan. Yuk kita perkatakan ya. 1, 2, 3. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelian. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Beri kemuliaan buat Tuhan kita ya. Ini yang Tuhan sampaikan dalam kehidupan kita Bapak Ibu ya, bahwasanya Tuhan mau katakan, ingat, tidak ada loh yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah, dari kasih Kristus. Apapun yang saat ini Bapak Ibu sedang hadapi, atau mungkin nanti, kita kan tidak tahu ya keadaan ini Bapak Ibu. Firman itu harus digenapi Bapak Ibu. Meterai, ini kita diingatkan meterai yang kedua dibuka Bapak Ibu di Wahyu ya. Dikatakan apa? Sekarang iblis itu ngambil damai sejahtera Bapak Ibu ya. Dikatakan ada kuda merah padam, dia mengambil damai sejahtera. Berapa banyak?
saat ini banyak orang ketakutan, banyak orang tidak damai sejahtera Bapak Ibu. Karena ini loh pekerjaannya iblis. Tetapi hari ini Tuhan mau ingatkan di dalam kehidupan kita apapun ya masalah yang kita hadapi Bapak Ibu, tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus ya. Tuhan sudah katakan, ingat, tidak ada siapapun lah penguasa yang nanti yang akan datang, yang sekarang, yang di bumi, yang ya bahkan saat ini Bapak Ibu yang di atas, kata Tuhan tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Nah, tapi seringkali kita itu lupa Bapak Ibu. Seringkali kita lupa kalau Tuhan itu berjanji dari kita. Firman itu kan kita tahu ya, firman itu adalah yaitu apa Bapak Ibu, tuntunan hidup kita. Hikmatnya Tuhan ya, kita harus ingat itu. Firman itu adalah petunjuknya Tuhan dari hidup kita ya. Kita bersyukur kita punya GPS yang luar biasa, lebih dari apapun Bapak Ibu. Tidak ada loh GPS yang seperti di firman Tuhan ini, karena Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Bahkan Tuhan mau ingatkan lagi dalam kehidupan kita, dia itu adalah yaitu apa, selalu firman ini adalah memberikan janji-janji di dalam kehidupan kita. Jadi makanya kalau kita tidak baca Alkitab Bapak Ibu, rugi kita Bapak Ibu. Tapi waktu kita baca Alkitab, wah, kita dituntun oleh Tuhan ya. Kita diberitahu bahkan apa yang akan datang loh. Caranya untuk kita bisa bahagia, caranya kita itu diberkati atau menang hadapi apapun Bapak Ibu. Semua ada tuntunan di dalam firman-Nya ini. Karena Yesus yang berkata-kata sendiri Bapak Ibu. Yang kedua, janji Allah. Nah ini loh, ini Tuhan sudah berkatakan apapun sudah layak engkau hadapi. Tuhan katakan pokoknya tidak ada yang bisa memisahkan kasih dari Kristus. Dan hari ini Tuhan mau katakan yang penting adalah jangan lupa. Yang pertama adalah bagaimana supaya menang. Jangan lupa akan janji Allah Bapak Ibu. Banyak orang yang seringkali lupa akan janji Allah. Tapi hari ini Tuhan mau katakan dari kita Bapak Ibu. Ingat itu ada dikatakan di dalam firman-Nya Bapak Ibu, yaitu apa, waktu murid-murid ya, kalau kita diingatkan yaitu apa Bapak Ibu, mari kita akan baca di dalam firman-Nya itu dikatakan yaitu apa Bapak Ibu, saat itu apa, di dalam Matius 27, yuk kita akan baca ya, Matius 27 itu dikatakan bahwasanya kalau kita diingatkan Bapak Ibu, Matius 27 ayat 62 ayat 62 sampai ayat yang ke-66. Nah ini loh Bapak Ibu ya. Kadang-kadang kenapa sih kok saya hadapi ini, hadapi itu? Kenapa? Ingat Bapak Ibu, iblis ini tidak tinggal diam. Bahkan Tuhan mau ingatkan dalam hidup kita ya, seringkali dia menghalangi berkat kita. Padahal Tuhan bilang, jadi setiap hari itu Bapak Ibu, kita itu diberkati. Yang setuju katakan amin. Tapi seringkali ada penghalang. Kenapa loh Bu, kok saya alami begini? Ya toh kok hidup saya kok begini? Tetapi hari ini Tuhan mau katakan itu dalam hidup kita. Di dalam Matius 27 ayat 62, keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia. Lalu mengatakan kepada rakyat, ia telah bangkit dari antara orang mati. Sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama. 65, kata Pilatus kepada mereka, ini penjaga-penjaga bagimu. Pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya. 66, maka pergilah mereka. Dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Wah, ini loh Bapak Ibu. Kenapa kadang-kadang kita ini ya tidak alami kemenangan? Kadang-kadang kita alami kegagalan. Kenapa kok tidak terima apapun? Aduh loh Bu, kadang-kadang ya ada orang satu, Bu ini kurang deal loh Bu, kurang sedikit aja loh. Sudah ke notaris contohnya ya, ada orang yang dia di era Bapak Ibu sudah di notaris loh. Tiba-tiba ya toh sedang berbicara sama ya toh apa itu notaris sama ini Bapak, tiba-tiba dijelaskan begini-gini. Sudah tidak jadi. Loh, haleluya. Kadang-kadang ada iblis itu yang menghalangi Bapak Ibu. Berapa banyak saat ini kita mau terima proyek tapi tiba-tiba tidak jadi Bapak Ibu. Kadang-kadang kita pun juga begitu, anak kita ya atau apapun sudah mendapatkan, mungkin yang belum dapat pacar sudah dapat pacar loh Bu, sudah mau menikah tiba-tiba digagalkan Bapak Ibu. Kenapa? Tetapi hari ini Tuhan mau ingatkan dalam hidup kita, lah ini loh Bapak Ibu, iblis itu loh, yaitu apa? Ini orang Farisi, imam-imam Bapak Ibu. Nah kita tahu kan dulu mereka itu sangat membenci Yesus Bapak Ibu. Nah ini loh, dia menggagalkan supaya kita tidak terima berkat itu Bapak Ibu. Jadi kita tahu hidup itu ternyata harus ada peperangan. Yang suka katakan amin Bapak Ibu. Jadi tidak bisa kita, oh ya Tuhan tolong Tuhan, oh ya supaya begini-begini, cuma doa. Tapi apa tadi kita berdoa, Tuhan berikan itu, tapi tiba-tiba iblis mengkat Bapak Ibu. Dia mengkat, ya atau dia ambil itu, dia menggagalkan supaya kita tidak terima berkat itu.
Lah ini Bapak Ibu, hari ini Tuhan mau ingatkan di dalam kehidupan kita, pokoknya tetap pegang janji Allah Bapak Ibu. Percaya, pokoknya pasti Tuhan sanggup lakukan apapun dalam hidupku. Hei, makanya berdoa dalam terus. Karena gini loh, kadang-kadang kita dibuat takut, kadang-kadang kita dibuat gelisah. Ya, hadapi apapun. Ini adalah iblis itu Bapak Ibu, kegelapan itu. Seringkali membuat kita membuat kita itu ketakutan, membuat kita itu tidak percaya, bingung Bapak Ibu, tidak yakin ya. Nah ini pekerjaan iblis tadi. Akhirnya apa? Dia katakan, dia ingat, Yesus itu akan bangkit loh. Lah, murid-muridnya Bapak Ibu, sementara mereka ini lupa kalau Yesus itu mati tapi akan bangkit. Mereka ada yang langsung melo Bapak Ibu, mereka ada yang langsung sedih, yaitu meninggalkan Yerusalem, pergi ke Emmaus, berbicara, aduh gimana sih ini kok keadaan begini, Yesus yang kita harapkan kok ternyata begini. Berapa banyak kadang-kadang ada orangnya seperti itu Bapak Ibu. Tetapi hari ini Tuhan mau ingatkan dalam hidup kita ini loh, seringkali pekerjaan iblis, murid-muridnya dibuat lupa akan janji Allah. Jadi hari ini Tuhan pesankan buat kita semua Bapak Ibu, kita murid Yesus, kita anak Yesus Bapak Ibu, jangan lupa, amin, akan janji Tuhan Bapak Ibu. Kalau Yesus berjanji, dia itu bukan manusia yang lalai menepati janjinya. Dia adalah Allah loh Bapak Ibu. Dan apa yang dia lakukan saat itu, apa itu, kasih itu, penjaga. Apa yang harus kita lakukan? Kasih penjaga, supaya menggagalkan Yesus yang bangkit tadi. Kemudian dikasih lagi yaitu apa? Kubur itu pintu kubur Yesus dimeteraikan, disegel Bapak Ibu. Secara manusia, enggak bisa Bapak Ibu. Tapi ingat Bapak Ibu, jangan lupa Yesus itu Allah. Dia sanggup lakukan terobosan. Amin. Dia sanggup lakukan apapun Bapak Ibu. Yang manusia, dia Allah yang penuh kemuliaan. Dia ingat Bapak Ibu, kalau berjanji pasti digenapi dalam hidup kita. Oleh sebab itu jangan lepaskan kepercayaanmu kepada Tuhan. Kalau kita Bapak Ibu sudah berdoa, kita bekerja, berseru kepada Tuhan, diselamatkan. Kisah Rasul 2 ayat 21. Orang yang berseru kepada Tuhan diselamatkan. Tapi kadang-kadang tadi, loh kok malah aku berseru, kok keadaanku bukan tambah baik, tambah buruk. Nah itulah iblis Bapak Ibu, menghalangi, menggagalkan. Tetapi hari ini Tuhan mau ingatkan lagi di dalam kehidupan kita Bapak Ibu, bahwasanya memang hidup itu peperangan. Ingat, ada di alam nyata, ada di dalam alam roh. Lah kalau kita tidak berdoa, kalau kita tidak peperangan tadi Bapak Ibu, ya sudah, kita tidak tahu apa-apa. Iblis itu di depan kita menghalangi, menutup Bapak Ibu, menggagalkan. Kalau kita itu akan terima ini, terima itu Bapak Ibu. Tetapi hari ini Tuhan mau ingatkan hidup kita, kuncinya adalah setiap hari meskipun kita sudah doa Bapak Ibu, harus doa peperangan. Amin. Gimana itu Bu? Kadang-kadang ada orang yang tidak tahu loh doa peperangan itu. Kalau kita sudah minta, misalnya Tuhan tolong Tuhan aku supaya dapat jodoh. Lah saat ini apa yang terjadi dalam Yesus? Hei penghalang-penghalang, aku tolak. Ya sudah kan, sudah doa supaya dapat jodoh. Dalam Yesus keluar kok, segala penghalang-penghalang apapun aku tolak dalam Tuhan Yesus. Aku percaya Tuhan. Saat ini Tuhan, janjimu loh Tuhan. Minta akan diberi, cari akan mendapat, ketuk pintu itu akan dibukakan bagimu. Itu yang Tuhan janjikan dari kita Bapak Ibu. Jadi peperangan apapun yang kita saat ini Bapak Ibu doakan, tetap peperangan. Amin. Kita akan terima berkat itu Bapak Ibu. Apalagi Bapak Ibu di dalam kehidupan kita ini Bapak Ibu, iblis itu tidak tinggal diam di dalam hidup kita. Yang kedua Bapak Ibu, apa yang harus kita lakukan supaya kita menang hadapi masalah apapun. Tidak ada cara lain kata Tuhan Bapak Ibu. Kuncinya adalah Tuhan mau katakan, ingat Yesus itu kan penuh kuasa. Dia bisa mengalahkan iblis. Firman Tuhan katakan Efesus 4 ayat 9 dan 10. Yesus turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ingat, dia untuk apa itu Bapak Ibu? Akhirnya kita tahu dikatakan lagi, Yesus naik, Yesus naik untuk memenuhkan segala sesuatu. Ingat Bapak Ibu, bahkan dia naik lebih tinggi dari langit loh Bapak Ibu. Tuhan mau katakan berarti dia turun ke bagian bumi yang paling bawah. Yaitu apa? Bagian bumi yang paling bawah apa? Neraka Bapak Ibu. Yesus bisa mengalahkan iblis Bapak Ibu di neraka. Dia bisa bangkit, dia bisa hidup. Ingat, dia bisa naik lagi. Berarti dia sudah menang. Dia sudah mengalahkan kuasa iblis Bapak Ibu. Ingat, berarti dia Allah yang penuh power. Dia Allah yang punya kuasa loh Bapak Ibu. Oleh sebab itu hari ini Tuhan mau ingatkan dalam hidup kita Bapak Ibu. Apapun yang kau hadapi, engkau kepingin menang, yang pertama tadi tetap pegang janji Tuhan. Karena Tuhan kalau berjanji
pasti digenapi Bapak Ibu. Kemudian yang kedua adalah yaitu apa? Tuhan mau katakan kalau saat ini ya toh kita kepingin menang, tarik kuasa Yesus. Gimana itu Bu tarik kuasa Yesus? Karena apa ya, saya melihat ya, seringkali ini kan Yesus penuh bukan cuma kuasa, tapi dia adalah Allah yang kuat Bapak Ibu. Biasanya orang bisa ya toh mengalahkan ya toh musuhnya itu adalah orang yang kuat. Nah, kita perlu itu Bapak Ibu, ya toh kuasa, kekuatan yang dari Allah. Apa harus kita lakukan? Tarik kuasa Yesus. Yesus itu penuh power Bapak Ibu. Tarik kuasa Yesus. Caranya Bu, caranya adalah yaitu apa? Baca Alkitab. Injil adalah kekuatan Allah. Roma 1 ayat 16-17. Injil ada kekuatan Allah menyelamatkan bagi orang yang percaya kepadanya. Berarti Bapak Ibu, malah banyak, benar ya saya merasakan. Kalau kita baca Alkitab, luar biasa. Kita kuat loh Bapak Ibu. Iya kan? Hadapi apapun, enggak, aku percaya. Tuhan berjanji kok, Tuhan pasti. Ya tuh katakan bahwasanya kita hadapi masalah. Yesaya 54 ayat 7. Hanya sesaat loh engkau alami begini, tapi dalam kemuliaan Allah akan mengangkat engkau kembali. Artinya apa? Kalau kita hadapi masalah, Tuhan mau ingatkan, enggak selamanya. Yang suka katakan amin. Hanya sesaat, nanti Tuhan angkat kita kembali Bapak Ibu. Jadi kita tidak terperosok terus, kita tidak masuk dalam lembah terus, tapi kita akan diangkat kembali oleh Tuhan Bapak Ibu. Dan ini yang Tuhan mau sampaikan di dalam kehidupan kita, yaitu apa? Terus Bapak Ibu pegang itu firman Tuhan, akhirnya kita kuat. Ya toh bahkan aku yang mencukupkan segala kebutuhanmu loh. Ya kan? Tuhan katakan, ya sudah Bapak Ibu kita percaya. Itu akan menjadi kuat. Ya pokoknya Tuhan kok janji mencukupkan segala kebutuhanku. Sampai hari tuaku, aku percaya dijamin oleh Roh Kudus. Anakku dijamin oleh Roh Kudus. Sampai putih rambutku dijamin oleh Roh Kudus. Bahkan aku digendong. Bahkan aku ditopang. Bahkan aku diselamatkan. Haleluya Bapak Ibu. Itu semua dan itu membuat kita kuat. Itu membuat kita menang. Iblis mau apapun, aku percaya. Meskipun aku tidak takut, sampai hari tua aku tetap berbuah. Amin. Berbuah secara rohani, secara jasmani. Amin. Cuma ya kalau berbuah secara jasmani saja, mati enggak kita bawa. Oh ya, aku tetap diberkati pekerjaan, aku tetap diberikan penghasilan oleh Tuhan ya. Jadi ingat ya, sampai hari tua noleh kiri kanan tetap berbuah. Amin. Tetap diberkati, tidak ada yang pensiun. Haleluya. Tidak ada yang minta-minta. Amin Bapak Ibu. Tidak ada yang sakit-sakitan. Haleluya. Berbuah. Itu yang Tuhan mau dalam hidup kita Bapak Ibu. Jadi ingat sampai hari tua kita, Bu, tapi Bu, saya ke pegawai negeri. Haleluya. Suami saya pakai negeri, tapi tetap dipercaya. Amin Bapak Ibu. Malah ya toh bukan cuma dipercaya lagi sama ya toh saat ini pemerintahan itu, tapi juga punya usaha-usaha lagi. Itu karena saya tahu firman itu jadi nyata. Amin. Engkau akan terima betul-betul kemenangan. Iblis ngomong nggak bisa, tua itu sakit-sakitan noleh kiri kanan. Ndak. Haleluya. Sehat ya. Nggak jadi beban buat anak menantu cucu. Amin. Tapi jadi berkat. Haleluya Bapak Ibu. Apapun dia tetap, aduh Bu tapi order sekarang gini loh Bu. Aduh Bu ini bahan baku. Bagaimana perusahaan saya? Banyak Bapak Ibu. Saat ini banyak orang alami apapun. Tapi tarik kuasa Allah Bapak Ibu. Tarik. Baca Alkitab. Kemudian janji Allah digenapi. Yang kedua adalah memuji nyembah Tuhan Bapak Ibu. Itu penting sekali. Berbanyak pujian penyembahan itu membuat kita menang Bapak Ibu. Yosafat dia memuji nyembah Tuhan. Tuhan yang berperang. Ya toh buat Yosafat. Akhirnya dia terima itu Bapak Ibu kemenangan. Hari ini Bapak Ibu jangan lupa. Kalau kita itu kenapa sih Bu? Kok selalu ada pujian tadi ya, kesaksian Pak Roni tadi sesuatu luar biasa ya. Benar ya, Roh Kudus itu apa dengan suaranya Allah itu ya luar biasa Bapak Ibu. Betul. Itu buktinya betul-betul itu ada pujian, itu memang penting Bapak Ibu. Karena saya merasakan Bapak Ibu, ya toh saya itu kalau doakan orang, kalau enggak muji nyembah Bapak Ibu. Wah itu betul janji Tuhan. Mazmur 22 ayat 4, Allah bertata di atas puji-pujian penyembahan Bapak Ibu. Ya toh bahkan waktu kau menyembah, Sakarya 14 ayat 17, hujan itu turun. Ingat Bapak Ibu, hujan turun. Hujan apa? Kesembuhan, hujan pemulihan, hujan berkat, hujan kebahagiaan. Yang setuju katakan amin. Tuhan mau katakan dalam hidup kita Bapak Ibu ya. Terus akhirnya saya melihat dengan penyembahan ini sesuatu luar biasa Bapak Ibu. Apa yang Tuhan mau ingatkan di dalam kehidupan kita? Penyembahan ya itu penting. Banyak orang ya toh muji. Tapi kalau penyembahan
Ya toh saya sering kali Bapak Ibu kalau saya sudah pujian ibadah, pujian itu kenceng. Tapi kalau sudah penyembahan, haleluya, agak turun. Padahal itu harus sama loh Bapak Ibu. Penyembahan, kadang-kadang orang bingung apa toh Bu penyembahan itu. Ingat Bapak Ibu, tetap sembah. Dia raja di atas segala raja. Amin. Tiba-tiba dia akan hadir, dia turun menjamah kita, melepaskan borgol seperti Paulus dan Silas, ya toh. Penyembahan, siapa lagi Petrus juga begitu Bapak Ibu. Oh, Tuhan kirimkan malaikat-malaikat. Jadi kita tahu Bapak Ibu, saya melihat pelayanan malaikat itu tetap ada ya dalam hidup kita Bapak Ibu. Kemudian Tuhan mau katakan bukan cuma itu, tapi punya fondasi, punya iman. Sudah baca Alkitab, harus kita itu ya selain memuji nyembah Allah, punya fondasi. Baca firman harus punya iman. Itu fondasi yang kuat buat kita. Karena gini loh Bapak Ibu, kalau kita ini tidak punya fondasi, ya atau tidak punya, semua hidup kita itu harus sungguh-sungguh punya fondasi yang kuat Bapak Ibu. Karena gini loh Bapak Ibu, contohnya ya, kalau kita itu dalam hidup kita itu gini ya, seperti misalnya ya, saya bangun rumah untuk 2 lantai. Ya, fondasi saya seperti itu, ya toh 2 lantai. Padahal Bapak Ibu, kita masih perlu itu. Dalam hidup ini kan bukan cuma itu, kita cuma baca Alkitab, cuma ya toh sebentar, doa sebentar, apapun sebentar. Padahal Bapak Ibu, kita itu perlu fondasi yang kuat. Yang namanya tiap hari itu loh kadang-kadang kita ini alami masalah. Ya enggak Bapak Ibu? Masalah kan enggak diundang. Tiba-tiba ya toh datang dalam hidup kita. Lah, kita perlu ini fondasi, makanya kita ini harus banyak baca Alkitab, banyak memuji nyembah Tuhan Bapak Ibu. Itu akan membuat kita kuat. Amin Bapak Ibu. Bukan cuma itu, akhirnya yaitu tadi Bapak Ibu, Tuhan itu mau kalau orang punya fondasi itu, gini loh Bapak Ibu ya, kalau kita itu kadang-kadang punya masalah. Di situ loh Tuhan, ini sekarang zamannya tampian Bapak Ibu. Sekarang ini kita itu punya masalah. Tuhan mau lihat loh Bapak Ibu, sampai di mana engkau mendirikan fondasimu itu. Ya toh, sampai di mana engkau membangun rumahmu, membangun pekerjaanmu, membangun saat ini apapun pelayananmu itu Bapak Ibu. Tuhan katakan itu ada di dalam firman-Nya Bapak Ibu, yaitu apa? Di dalam itu apa Tuhan katakan 1 Korintus 3 yaitu ayat yang ke-12 sampai ayat yang yaitu apa Bapak Ibu, sampai ayat yang ke-15. Itu dikatakan Bapak Ibu bahwasanya apa? Engkau saat ini yaitu apa? Membangun apapun kehidupanmu di atas dasar apa? Lah banyak orang Bapak Ibu, ada loh Bapak Ibu, makanya ya jangan sampai kita ini Bapak Ibu, aduh ya toh tadi membangun kehidupan kita itu di atas dasar jerami. Di firman Tuhan katakan di atas jerami. Jerami itu kalau kena api, firman Tuhan bilang Ibrani di dalam Ibrani 12 ayat 29. Engkau ya Allah itu, Tuhan itu api yang menghanguskan. Tuhan mau katakan pada kita. Jadi hari ini Bapak Ibu ya, kita alami seringkali penderitaan, masalah. Tuhan mau lihat sampai di mana. Itu loh. Ya toh, waktu apa Bapak Ibu api. Ya toh, api ini berbicara tentang penderitaan Bapak Ibu. Kalau tadi apa itu namanya? Jerami, kena api, wus. Wah. Langsung Bapak Ibu. Berbanyak kadang-kadang ada orang punya masalah, enggak Tuhan-Tuhanan, enggak pelayanan-pelayanan. Haleluya. Engkau itu sedang mendirikan rumahmu di atas jerami Bapak Ibu. Jangan, iya kan? Padahal Tuhan mau engkau mendirikan rumahmu itu di atas apa? Emas yang murni. Emas kalau kena api berapa ya atau derajat Bapak Ibu. Emas yang murni, ibu-ibu pasti punya ini semua emas yang murni ini. Apalagi semua ya kan? Kita tahu emas naik semua. Haleluya. Ingat Bapak Ibu, emas murni itu kalau dimasukkan ke api yang berapa derajat. Karena saya pernah Bapak Ibu ya pelayanan di pabrik emas, ditunjukkan nih loh Bu. Ya toh, berapa derajat itu Bapak Ibu. Tapi tahu enggak, dia tidak berubah. Emas murni itu enggak berubah. Tuhan mau hidup kita, kalau kita seperti itu kita menang. Amin. Kalau bersungut-sungut yang datang malaikat maut loh Bapak Ibu. 1 Korintus 10 ayat 10, energimu terbuang. Ya kan? Tapi kalau kita lebih baik tuh Bapak Ibu, lebih baik kita deklarasi aja daripada kita bersungut-sungut, ya kan? Lebih baik keadaan tidak baik, oh terima kasih kita ngucap syukur. Karena ngucap syukur dipulihkan, Yeremia 33 ayat 11b. Orang yang ngucap syukur terima mujizat, setiap pada para kecil akan diberi kepercayaan besar. Itu ada semua firman-Nya Bapak Ibu. Lah saat ini Bapak Ibu, Tuhan mau katakan lagi dalam kehidupan kita ya, jadi ingat baca firman. Kepengin kuasa, tarik kuasa Yesus ditarik, yaitu memuji Tuhan, baca firman, menyembah Tuhan. Kemudian Bapak Ibu punya fondasi, punya iman yang kuat.
Yang terakhir berdoa. Orang yang berdoa Bapak Ibu, engkau pasti menang. Kok bisa Bu? Tapi Bu, saya berdoa keadaan bukan tambah baik. Di situ Tuhan mau lihat imanmu seperti Yairus itu loh Bapak Ibu. Berapa banyak ya kadang-kadang kita itu ditipu oleh iblis. Ya toh, saat itu apa Yairus sudah datang ke Yesus, kan sudah benar itu. Datang kepada Tuhan ada kelegaan. Ya toh, Tuhan bilang, saya senang Bapak Ibu, ya kita itu diingatkan. Setiap Bapak Ibu datang ke Tuhan, meskipun hari ini saya percaya datang ke Tuhan. Ya toh, kita berdoa, kita ngomong sama Tuhan. Ingat Bapak Ibu, Tuhan pasti datang. Dia datang ke pekerjaannya Bapak Ibu. Dia datang ke rumah tangganya Bapak Ibu. Yang suka katakan amin. Selalu loh, coba itu baca Alkitab. Ya toh, ada saat itu siapa itu ya toh dikatakan Yairus, bukan Yairus saja, tapi saya melihat siapa itu ini ya, apa? Ini loh seorang apa itu apa yang dia punya apa bawahan itu apa? Seorang itu dia katakan ya datang saat itu apa juga Yesus, ini loh anak buahku itu sakit katanya ya toh. Akhirnya Yesus, ya aku tak datang ke rumahmu. Tidak usah Tuhan, perkatakan sepatah kata saja maka aku akan sembuh. Setiap siapapun yang berkata-kata kepada Yesus, Yesus selalu bilang, aku datang ke rumahmu, aku datang kepadamu. Jadi ingat, kalau kita berdoa Bapak Ibu, saya melihat orang yang berdoa itu yaitu apa? Kita sedang bekerja dalam roh. Yang suka katakan amin. Orang yang berdoa itu bekerja dalam roh. Kita tidak ikut-ikut ya, tetapi Yesus yang bekerja Bapak Ibu. Kita tidak tahu gini loh. Tadi saya bilang kan iblis itu tidak tahu ada loh Bapak Ibu, ini Bapak Ibu. Ya toh toko. Sorry. Rumah makan. Tiba-tiba Bapak Ibu tahu nggak? Ya toh kan kita kan tidak tahu. Kita kan di alam nyata. Oh iya ya, sepi tokoku atau depotku atau restoranku. Ya toh sepi, pabrikku sepi order. Ternyata Bapak Ibu kita tahu iblis itu Bapak Ibu, kalau orang tidak tahu ya, lihat dengan alam nyata ya, harus yaitu apa Bapak Ibu, kita makanya harus tetap berdoa. Karena apa? Kalau kita berdoa, kita itu berarti menyerahkan itu kepada Yesus Bapak Ibu. Dia tahu dia adalah dia adalah di dalam yaitu apa alam roh kebenaran. Dia adalah terang itu Bapak Ibu. Dan apa yang terjadi? Ternyata restorannya itu sepi Bapak Ibu. Ternyata tahu nggak, orang ada toh penglaris. Di sini tidak ada toh yang pakai penglaris toh. Haleluya. Ingat Bapak Ibu, kita pakai Yesus saja Bapak Ibu ya. Ingat dia sumber berkat kita Bapak Ibu. Apa yang terjadi? Tahu nggak Bapak Ibu? Orang nggak tahu kan? Nah, tahu nggak? Itu tadi penglarisnya, iblisnya tadi Bapak Ibu langsung ya, ini misalnya ini apa? Ini rumah makannya tadi ya seorang ibu itu. Terus ini juga punyanya orang lain kan. Kemudian Bapak Ibu ada orang ya toh datang, padahal gini biasanya ke restorannya ini Bapak Ibu. Tapi tahu enggak, ya toh dia enggak ke sini, ditarik sama iblisnya, diginiin, ya ke sini. Haleluya. Loh ini benar loh Bapak Ibu. Kita enggak ngerti loh. Makanya kenapa kita harus peperangan? Yang suka katakan amin. Kenapa kita harus doa? Karena Tuhan lebih tahu. Dia tahu terang itu, dia adalah terang. Dia kalau ada kegelapan, ya pasti kita menang. Amin Bapak Ibu. Itu yang penting di dalam hidup kita. Ya toh. Kemudian saya melihat Bapak Ibu, ya itu tadi ya, Tuhan mau ingatkan orang yang berdoa itu adalah bekerja dalam roh. Jadi Yesus yang bekerja Bapak Ibu. Jadi ingat, ada percepatan, ada terobosan, ada pelipat gandaan. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Dan saya percaya kita pasti menang. Amin. Yang berperang adalah Tuhan. Dia tahu apapun iblis, langsung. Ya toh, karena saya sering kali doakan orang kerasukan setan, orang ya toh Bapak Ibu ya, itu tahu nggak orangnya itu padahal dia tidak seiman dengan kita ya. Dia bilang, "Oh ya itu, ya." Dia bilang gitu ya. Terus, "Oh ya dia tahu ya Yesus itu Yesus." Kan biasanya orang meskipun dia tidak percaya Yesus, tapi kan dia tahu ya kalau ada gambar-gambar Yesus. Dia tahu itu katanya begitu. Setelah sadar ya, dia bilang, "Oh iya ternyata apa? Oh iya Yesus katanya begitu Bapak Ibu. Ternyata apa? Ya toh kita mungkin saya cuma bahasa rokok. Rapata kalawa sik kuata sik. Ya toh Bapak. Apa yang terjadi? Ternyata iblisnya itu katanya ngejar dia Bapak Ibu. Iblisnya ngejar dia. Ternyata ya itu apa? Itu tadi makanya orangnya sampai ketakutan, sampai dia itu bisa merambat seperti itu loh. Merayap seperti cicak. Bahkan dia itu makan kalau ada pak sayur, bu sayur lewat itu makan daging mentah. Jadi kayak orang kuda lumping gitu loh Bapak Ibu. Nah itu Bapak Ibu, dia konon ketakutan apa? Iblisnya itu loh Bapak Ibu. Ternyata yaitu apa, dia waktu itu dia
merasakan waktu kita itu berdoa dalam nama Yesus, dari Yesus, masih berdoa bahasa roh, ya atau keluhan-keluhan itu tidak terucapkan, Roh Kudus yang tahu Bapak Ibu apa yang terjadi. Akhirnya apa? Dia katakan, ternyata apa? Yesus itu Bapak Ibu cuma, ya toh dia di belakangnya Yesus itu. Kalau kita itu ya berdoa, Tuhan di depan kita. Amin Bapak Ibu. Tahu enggak? Iblisnya enggak berani. Karena apa? Tuhan bilang Bapak Ibu, ingat, iblis itu tunduk di bawah kaki Yesus. Sudah dikalahkan. Bilu-bilu sudah menyembuhkan kita Bapak Ibu. Akhirnya dia saat itu apa Bapak Ibu? Sungguh-sungguh diselamatkan oleh Tuhan dia. Ya dia saksikan itu. Jadi mari Bapak Ibu, kita enggak tahu. Ya tetapi kenapa dia sampai ketakutan? Karena itu tadi iblisnya banyak suka ngejar Bapak Ibu. Karena dia takut, teriak-teriak. Lah, tapi waktu kita doa, Yesus yang berperang. Amin. Jadi mari Bapak Ibu noleh kiri kanan, banyak doa. Haleluya, ya kan? Yang terakhir Bapak Ibu, Tuhan mau ingatkan dalam kehidupan kita. Ayo kita diingatkan, jadi ingat ya. Kita harus punya, yaitu apa Bapak Ibu, fokus kita itu hanya kepada Yesus. Kalau kepengen menang, yang pertama adalah tetap pegang janji Tuhan. Yang kedua adalah tetap kita ambil, tarik kuasa Yesus Bapak Ibu. Yang ketiga, engkau kepengen menang, tidak ada cara lain. Tuhan katakan itu dalam hidup kita harus apa Bapak Ibu? Yaitu apa? Kita harus fokus kepada Yesus. Ya, jangan fokus kepada masalah. Seringkali kita ini ditipu oleh iblis, fokus kenapa kalah? Fokus kepada masalah, bukan fokus kepada Yesus. Kalau fokus pada Yesus, kita tahu kan, dia bangkit, dia sudah mengalahkan iblis Bapak Ibu. Dia maha besar, dia maha kuasa, dia ajaib, dia Allah penyembuh, dia Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu, dia yang bisa menjadikan yang tidak ada menjadi ada, yang tidak mungkin jadi mungkin. Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan kita. Dia yang bisa membawa kita masuk surga. Amin Bapak Ibu. Dia yang berhak Bapak Ibu untuk menetapkan kita itu untuk saat ini melingkupi apapun kehidupan kita. Dia yang berhak loh Bapak Ibu. Dia yang berkuasa loh. Dia adalah sutradara agung loh dalam hidup kita Bapak Ibu. Makanya ya saat ini fokus saja pada Yesus Bapak Ibu ya. Apa yang terjadi? Itu terjadi di dalam firman-Nya Bapak Ibu. Coba kita baca ya Bapak Ibu ya. Yaitu ini terjadi juga pada murid Yesus. Kita ini kan murid Yesus, kita kan anak-anak Yesus Bapak Ibu. Yuk kita akan baca di dalam firman-Nya Bapak Ibu, yaitu Matius 17 ayat 22 dan 23. Yuk kita perkatakan Matius 17 ayat 22 dan 23. Mari kita perkatakan 1, 2, 3. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, ia berkata kepada mereka, Anak Manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Maka hati murid-muridnya itu pun sedih sekali. Haleluya. Jadi fokusnya murid-murid ini bukan ngomong, ya tuh fokusnya gini, yaitu apa? Nanti Yesus yang ngomong kan, ya nanti Anak Manusia akan diserahkan, setelah itu dibunuh, setelah itu mati, tapi hari ketiga bangkit. Dia lupa Bapak Ibu, lupa ndak, yaitu mengingat yang terakhir tadi, bahkan hari ketiga dia itu bangkit. Tapi yang dia lihat, fokusnya murid-murid itu kepada tadi, Yesus penderitaan, ya kan, kemudian mati Bapak Ibu. Haleluya. Saat ini Bapak Ibu jangan mau ditipu oleh iblis Bapak Ibu. Yesus kita bangkit, ndak mati selamanya. Tuhan mau ingatkan itu dalam hidup kita Bapak Ibu. Jadi ingat ya, punya masalah apapun jangan salah fokus. Noleh kiri kanan, jangan salah fokus. Ya, jadi punya masalah kadang-kadang langsung sedih, langsung bersungut-sungut karena kita salah fokus. Seperti tadi murid-murid Yesus Bapak Ibu. Simon Petrus kembali cari ikan. Karena apa? Lihat, wah Yesus mati kok. Ya toh, padahal lupa kalau tadi Yesus bilang, ya toh akhirnya mereka sedih semua. Mereka yang lainnya masuk di pintu di rumah dikunci Bapak Ibu, ketakutan sama orang-orang. Ya tahu Yahudi, mereka ketakutan Bapak Ibu. Sementara yang 2 orang tadi dia langsung menuju ke Samaria. Tapi tiba-tiba Yesus tadi langsung mendatangi. Jadi Bapak Ibu, hari ini Tuhan mau ingatkan, kalau kita punya masalah Bapak Ibu, bukan berarti kita itu dibiarkan Tuhan loh. Tuhan itu tetap bersama kita. Yang suka katakan amin. Tapi kita merasa tidak Yesus bersama kita karena apa? Karena kita lihat masalah kita Bapak Ibu. Buktinya apa? Waktu 2 orang yang mau menuju ke Samaria itu, Yesus langsung datang. Apa yang kau percakapkan? Loh itu loh ya, Yesus itu penuh kasih. Jadi dalam lembah kekelaman, engkau tetap disertai Tuhan. Akhirnya Yesus bilang, apa yang kau bicarakan? Ini loh, ya toh, loh engkau tidak tahu. Kan Yesus itu loh, ya toh saat itu kita harapkan. Berapa banyak kita itu seringkali mengharapkan Yesus. Tapi kok gini ya Bu, saya sudah berdoa mengharapkan Yesus, saya sudah punya iman, tapi kok keadaan saya begini. Haleluya Bapak Ibu. Tuhan
Hati-hati Bapak Ibu. Akhirnya Yesus sampai katakan ya toh, saat itu mereka katakan, kau enggak tahu tak tentang Yesus itu, ya toh katanya, ya toh sekarang bangkit, ya toh, terus ini gimana? Langsung Yesus bilang, hei kamu orang bodoh. Coba itu Lukas 24 kan, ayat 25 dan 26. Hei kamu orang bodoh, apakah engkau enggak percaya apa yang dikatakan para nabi? Ingat loh Ibu, Yesus akan lahir pun sudah dipersiapkan loh. Para nabi sudah diberitahu loh. Yang suka katakan amin. 2 Tawaret 20 ayat 20. Percayalah kepada Tuhan, kau akan diteguhkan. Percayalah kepada nabi-nabinya, engkau akan berhasil. Amin. Berhasil itu apa Bapak Ibu? Oh berhasil aku kaya, aku ini. Engkau bisa menang menghadapi masalah apapun. Engkau berhasil mengatasi masalah. Yang suka katakan amin. Hari ini saya percaya kita pulang ada perubahan. Amin Bapak Ibu. Tuhan mau bangkitkan iman kita kembali Bapak Ibu. Akhirnya apa? Ya ini Bapak Ibu sampai, hei kamu orang bodoh, kamu tidak percaya. Yaitu apa? Anak manusia itu menderita untuk terima kemuliaan. Jadi fokus kita, ternyata Tuhan ingatkan, kalau engkau menderita, berapa banyak saya melihat tokoh-tokoh di Alkitab, bahkan banyak orang, saya pribadi, saya doakan banyak orang, di balik masalah, di balik penderitaan, ada kemuliaan Tuhan. Ada mujizat yang kadang kita tidak bisa ngerjakan. Tuhan nyatakan itu mujizatnya. Yang suka katakan amin. Haleluya. Banyak bener loh Bapak Ibu. Saya melihat tiba-tiba yang punya utang, ya toh, bahkan juga apa dia harus diklaim 3M Bapak Ibu. Ternyata apa? Hanya dengan dia toh berdoa, jangan kamu takut. Ya toh, memang secara manusia kalau dipikir dia itu ya toh salah Bapak Ibu. Tapi apa? Waktu kita itu minta ampun, bertobat, Tuhan katakan jangan kamu takut. Ya toh dikasih firman, perkatakan fokus itu. Yesaya 41 ya toh ayat yang ke-10 dia berkatakan, Tuhan yang meneguhkan, Tuhan yang menyelamatkan. Ya toh saat ini Tuhan yang memberikan kemenangan itu. Tahu enggak? Ya toh jangan kamu takut, ya toh kamu akan diberi belas kasihan oleh Allah. Orang itu dijamah sehingga engkau akan dapat kabar sukacita, sehingga engkau tidak akan bayar itu 3M. Tuhan sanggup lakukan. Amin. Jangan kita fokus pada masalah, oh enggak bisa ini wes matang aku matang. Ada yang ngomong di sini matang-matang. Haleluya. Nanti matang betul loh Bapak Ibu ya. Jangan Bapak Ibu ya, hidup dan matimu dikuasai lidah. Siapa menggembakannya akan memakan buahnya Bapak Ibu. Jadi fokus kita Bapak Ibu harus kepada Yesus Bapak Ibu. Jangan kepada masalah, di balik masalah. Jadi langsung ingat Roma 8 ayat 18. Saya sampai sekarang kalau punya masalah gitu Bapak Ibu. Roma 8 ayat 18. Penderitaan yang aku alami tidak sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan berikan pada kita. Yang suka katakan amin. Noleh kiri kanan, mau terima kemuliaan Bu, Pak. Haleluya. Apa toh Bu kemuliaan? Manifestasi dari pekerjaan Tuhan yang tidak terbatas. Berarti mau terima mujizat, amin. Mau terima berkat besar, amin. Yang kita tidak bisa ngerjakan, Yesus bisa ngerjakan Bapak Ibu. Itu loh Bapak Ibu. Jadi ya itu apa? Kita harus tetap percaya juga. Jadi fokus kita itu jangan salah. Yeremia 29 ayat 11. Ya toh Tuhan katakan, aku mengetahui loh rancangan-rancangan yang ada padamu. Ingat Bapak Ibu, Tuhan tahu loh rancangan-rancangan setiap pribadi saya dengan Bu Liling, dengan Bu Susi atau dengan pengurus yang lainnya beda-beda. Tuhan itu tahu rancangan yang terbaik Bapak Ibu. Tapi selalu yang terbaik, rancanganku bukan kecelakaan. Rancanganku masa depan yang penuh damai sejahtera Bapak Ibu. Ya Tuhan katakan rancangan damai sejahtera yang memberikan masa depan yang penuh harapan. Lah itu yang kita pegang. Jangan kita Bapak Ibu punya masalah langsung tak, ya toh fokus kita langsung, waduh sudah ini. Ya atau sepertinya kita itu alami kematian. Sepertinya kita itu alami kekalahan. Katakan kiri kanan, menang, menang. Haleluya. Bukan kalah. Amin. Jangan mau ditipu iblis Bapak Ibu. Yuk kita baca Kisah Rasul 8 ayat yang ke-23. Nah fokus kita Bapak Ibu tadi ya. Jadi tetap ingat janji Tuhan itu Bapak Ibu. Kisah Rasul 8 Bapak Ibu ayat yang ke Kisah Rasul, yuk kita akan baca ya. Apa yang Tuhan katakan, Kisah Rasul 23 maksud saya ya. Kisah Rasul 23 ayat 8. Yuk kita perkatakan itu ya. Kisah Rasul 23 ayat yang ke-8. Jadi mari Bapak Ibu, jangan lupa loh Bapak Ibu. Ya fokus kita punya masalah tetap ingat ini juga. 1, 2, 3. Sebab orang-orang Saduki mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan dan tidak ada malaikat atau roh. Tetapi orang-orang Farisi mengakui kedua-duanya. Jangan kita jadi orang Saduki modern. Apa itu Bu? Orang Saduki dulu Bapak Ibu. Ya toh? Yaitu apa? Mereka tidak percaya akan kuasa kebangkitan. Tidak percaya kok Yesus itu bangkit. Ingat Bapak Ibu. Kemudian yaitu apa? Yang kedua dia tidak percaya malaikat. Tuhan mau ingatkan Bapak Ibu. Ini orang Farisi percaya loh Bapak Ibu. Kita harus juga percaya loh Bapak Ibu. Kenapa?
Bapak Ibu percaya nggak sih kalau ada pelayanan malaikat? Ada yang gini, Bu, malaikat kan bersayap, Bu, haleluya. Enggak Bapak Ibu, malaikat itu tiba-tiba orang ya toh dipakai Tuhan, digerakkan, itu lo bantuan, itu lo tolongan, yang suka katakan amin. Itu malaikat Tuhan, karena kita enggak kenal. Orang itu kok baik ya sama aku ya. Orang itu kok ngurusin usahaku ini ya bisa begini ya. Ya atau mungkin kita lagi ngurus apa, tiba-tiba ditolong oleh orang. Saya tahu itu pelayanan malaikat. Amin Bapak Ibu. Malaikat Tuhan kirimkan, dan ingat tetap pegang, yaitu apa? Kita itu harus fokus, yaitu apa? Jangan salah fokus Bapak Ibu. Yesus itu bangkit. Dia pasti memberi kebangkitan dalam hidup kita Bapak Ibu. Hadapi masalah apapun ya. Ini yang Tuhan mau sampaikan di dalam kehidupan kita. Karena saya melihat ada seorang ibu Bapak Ibu. Dia ini kan gini, ya toh dia kan bekerja di suatu perusahaan, ya toh di Surabaya, perusahaan yang besar Bapak Ibu. Dia bagian ekspor. Ternyata lah ini kita jangan salah fokus kalau kita hadapi masalah apapun. Terus ya toh saya melihat banyak Bapak Ibu ya, Tuhan itu tunjukkan. Akhirnya apa? Aduh, ya toh dia di PHK. Padahal dia rajin, saya tahu dia orang yang baik, takut Tuhan, sungguh-sungguh pokoknya semualah. Kalau dipikir ibu bapak seringkali juga begitu kan. Wah aku sudah melakukan ini, melakukan itu, ngasih perpuluhan, ngasih persembahan. Wes pokoknya kerja sungguh-sungguh. Tapi kok gini? Lah itu loh fokus kita salah. Padahal di balik masalah itu Tuhan sudah sediakan berkat besar. Seperti Ayub, seperti Yusuf yang suka katakan amin. Noleh kiri kanan tetap percaya. Itu yang penting, tetap bangkit iman kita. Jangan iman kita loyo Bapak Ibu. Engkau ada Roh Kudus dalam hidupmu. Ingat waktu kita ini percaya Roh Kudus bekerja luar biasa. Akhirnya apa? Saya berdoa ya Allah, Bu saya itu di PHK Bu gini-gini. Jangan takut ya Tuhan. Hati Roh Kudus katakan jangan kamu takut. Kamu akan dipercaya pekerjaan yang tidak pernah kau pikirkan. Tuhan akan kirimkan malaikat-malaikat untuk menolong engkau, memberkati engkau. Kasih firman, amin, amin. Dia katakan. Tahu nggak Bapak Ibu? Sepertinya ya sudahlah, ya tidak ada apa-apa. Seminggu kemudian dia masih punya anak kecil-kecil Bapak Ibu, yaitu 2 ke supermarket. Tiba-tiba ketemu dengan siapa itu? Yaitu apa? Ketemu dengan supplier. Supplier dia kan suka ke luar negeri tuh, suka ekspor. Dia bagian ekspor ya di perusahaan yang besar itu. Loh, Bu, Ibu, kok ini Bu di PHK ya? Iya Pak, katanya gitu. Tapi dia sudah punya iman, punya semangat, punya firman, kuat ya. Dan itu yang Tuhan mau sungguh-sungguh dari hidup kita. Akhirnya apa? Dia meresponi. Pokoknya Bapak Ibu ya, kalau punya masalah apapun, kalau kita itu berdoa, didoakan, atau kita berdoa sendiri, noleh kiri kanan, punya reaksi yang benar. Amin. Meskipun keadaan bukan tambah baik, tetap punya reaksi yang benar. Jangan tidak benar. Kalau tidak benar terjadilah itu. Yang bekerja iblis. Kalau kita punya reaksi yang benar, yang bekerja siapa? Roh Kudus, Yesus, Roh Penolong. Amin. Roh sumber hikmat itu akan memberi petunjuk-petunjuk kepada kita Bapak Ibu. Akhirnya apa yang terjadi? Terus oh iya Pak saya di PHK gitu dia. Oh gitu ya Bu ya, padahal kan orang-orang di sekitar Ibu kan orangnya begini-begini. Terus wah enggak apa-apa, saya mau terima berkat. Tuhan senang loh Bapak Ibu. Engkau bangkit. Engkau sudah mengalahkan kuasa iblis. Iblis, kamu di PHK ya kan? Bener toh orang itu toh ngomong gitu toh. Ingat Bapak Ibu. Tapi kita katakan enggak. Janji Tuhan ya dan amin. Ya, Tuhan punya rancangan yang terbaik dalam hidupku. Dan ingat apa yang terjadi. Dia katakan, oh enggak Pak, percaya Tuhan itu kasih. Ya toh, saya pekerjaan yang terbaik. Bu, ayo Bu kita kerjasama. Loh, coba Bu, diajak kerjasama ibu ini. Ya toh, ayo Bu kita kerjasama. Kita mau ekspor itu ke Eropa. Sudah Bu, ibu sekarang cari buyer. Oh iya Pak, dia bilang gitu. Ya sudah dia nanggapi santai aja ya. Ya Pak gitu. Udah besoknya ke mall sama anaknya. Tiba-tiba ketemu. Coba Bapak Ibu ya, bayar. Ini kayaknya, ini apa ya? Tapi betul, itu malaikat Tuhan yang suka katakan amin. Akhirnya tadi ketemu Bapak Ibu bayar. Ya tuh, loh Bu, Ibu ini apa di PHK tak Bu? Iya, kata gitu. Oh enggak apa-apa Pak, Tuhan itu punya rancangan terbaik. Gitu. Akhirnya tahu enggak? Bu, ayo Bu kita ini, ayo Bu kita ajak kerja sama Bu. Sama saya, Ibu kan suka ekspor. Ayo Bu, ya toh. Loh Pak saya ini kemarin itu ketemu sama itu, apa itu supplier. Dia mau ngajak ke Eropa. Oh gitu? Ya dia suruh saya nyarikan buyer. Oh ya saya yuk. Tahu nggak Bapak ketemu? Tahu nggak sekarang penghasilannya lipat kali ganda. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Jadi Bapak Ibu, engkau punya anak Bu, nggak jadi Bu putus anakku Bu. Noleh kiri kanan dapat yang luar biasa.
yang takut Tuhan. Amin. Haleluya. Itu bukan jodohnya. Amin. Hari ini Bapak Ibu, usahamu sepi, nanti mau terima berkat 2 kali lipat. Amin. Selalu itu yang iblis itu seringkali tidak mau tinggal. Haleluya. Iya kan? Enggak. Aku percaya di balik masalah ada berkat 2 kali lipat. Ayo bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita responi perkataan Allah ini Bapak Ibu. Apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Aku percaya kok Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang Bapak Ibu. Kita melihat Abigail juga begitu Bapak Ibu, dia sudah ada ancaman itu dari Daud dan semua. Ya toh saat itu pekerja-pekerjanya dia katakan, ya nanti akan dibunuh. Tapi saya melihat Bapak Ibu, responnya apa? Ya Tuhan mau dalam hidup kita Bapak Ibu, tetap lakukan Bapak Ibu, tetap nabur kasih Bapak Ibu. Apapun kau kepingin menang Bapak Ibu, lakukan, bertindak seperti Abigail. Dia menyiapkan makanan, bukan cuma itu Bapak Ibu, Daud sudah datang ya toh, waduh bisa secara manusia mati tapi dia punya respon. Ingat, di dalam hidup ini kita harus yaitu apa Bapak Ibu, memberi makan. Yang suka katakan amin. Bapak Ibu enggak mau toh alami resesi kan? Harus doa peperangan loh. Roh resesi, ada yang sudah doa seperti itu? Belum Bu, lupa. Yo resesi lo sekarang, resesi lo, krisis lo. Haleluya. Tapi tidak pernah diusir. Dalam Yesus keluar roh resesi, keluar roh krisis. Aku tolak dalam Tuhan Yesus. Ingat Lukas 11 ayat 20. Kalau engkau mengusir iblis, kerajaan Allah turun dalam hidupmu. Apa itu Bu? Roma 14 ayat 17. Yang tidak benar dirubah jadi benar. Ingat, dia datang membawa kebenarannya. Dia datang membawa damai sejahteranya. Dia datang membawa sukacitanya Bapak Ibu. Dia datang membawa kuasa kemuliaannya Bapak Ibu. 1 Korintus 4 ayat 20. Saya percaya hari ini Bapak Ibu seperti Abigail. Dia saat itu hadapi itu. Mungkin di depan kita Bapak Ibu ada masalah, ada ancaman Bapak Ibu. Jangan kau takut. Lakukan. Harus punya tindakan Bapak Ibu. Punya kasih. Engkau memberi makan kepada banyak orang. Ingat Bapak Ibu, Tuhan tidak mau utang sama kita Bapak Ibu. Karena apa yang kau tabur, kau akan terima tuaian itu. Saya melihat dia nyembah. Daud datang Bapak Ibu, dia orang pasti ketakutan. Dia langsung sujud menyembah, ya kan? Selalu ada penyembahan, itu penting Bapak Ibu. Apapun kita tidak bisa apa-apa loh tanpa Tuhan Bapak Ibu. Engkau waktu menyembah, Tuhan itu sungguh-sungguh akan bertindak dalam hidup kita. Apa yang terjadi? Akhirnya langsung Daud katakan dia tidak jadi membunuh itu Bapak Ibu. Saya melihat dia akhirnya selamat Bapak Ibu. Hari ini kau kepingin terima kemenangan. Keselamatan keluargamu tidak alami celaka. Pekerjaanmu, keuanganmu, anakmu atau apapun Bapak Ibu. Lakukan itu. Kau rawasi nyembah Tuhan. Dan bukan itu saja. Saya melihat ada upah yang diterima oleh Abigail. Akhirnya Nabal mati. Dia diangkat jadi istrinya Daud, Raja Daud Bapak Ibu. Hari ini apapun yang kau hadapi, engkau akan diangkat oleh Tuhan Bapak Ibu. Tetap terus di dalam situasi yang tidak baik, banyak nabur. Engkau menabur dalam rokok berdoa Bapak Ibu. Engkau menabur dalam kasih. Engkau akan terima tuaian itu yang luar biasa. Engkau menang. Iblis itu selalu membuat kita pelit. Iblis selalu membuat kita ini Bapak Ibu, yaitu apa? Sayang dikasihkan itu. Tapi hari ini lakukan selama bumi itu masih berputar. Ingat, tetap menabur itu tetap ada Bapak Ibu. Lakukan, engkau pasti nuai Bapak Ibu. Kesempatan sebelum kau dipanggil oleh Tuhan. Lakukan, nanti kalau sudah dipanggil tidak bisa Bapak Ibu. Mari kita menang hadapi apapun di dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu menabur dalam doa Bapak Ibu. Engkau akan menang itu yang luar biasa. Banyak doa, banyak memuji nyembah Tuhan Bapak Ibu. Percaya. Bayangkan ya Bapak Ibu, waktu kita memuji Tuhan ini, bayangkan hari ini tentang anakmu mungkin. Engkau supaya anakmu masuk kuliah, dapat perguruan tinggi yang baik, atau mungkin perguruan yang di luar negeri yang bisa dapat beasiswa. Bayangkan anakku terima itu. Aku terima kemenangan. Saat ini utangmu dibayarkan Tuhan. Dari mana? Tuhan sanggup loh Bapak Ibu. Tuhan sanggup lakukan. Apapun saat ini, usahamu saat ini sedang turun, Tuhan sanggup bangkitkan, pulihkan Bapak Ibu. Bayangkan kau yang sakit sembuh dalam nama Yesus. Mari kita katakan saat ini, ku percaya kau Tuhan, ya
tak pernah gagal. Bayangkan Bapak Ibu, menjadi menang. Yang belum terjual, yang belum laku, menang. Tuhan sanggup kirimkan pembeli, Tuhan sanggup kirimkan malaikat Tuhan. Yes Lord. Amin Tuhan. Menepati janji-janjimu, katakan, bayangkan, terima. Ku percaya aku sembuh Tuhan, usahaku dibangkitkan, suamiku diubahkan. Percaya Tuhan, anakku juga Tuhan Kau beri jodoh, Kau berikan keturunan ilahi. Tuhan, rumahku terjual. Oh, saat ini bisnisku Kau pulihkan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kau tahu pribadi Tuhan yang saat ini terikat utang, dilepaskan Tuhan, yang menanggung hutang-hutangmu. Sikira-wala-wala-wala-wala-wala-wala-wala-wala. Ku percaya, bayangkan, terima, menang. Iblis ngomong apapun, engkau lihat keadaan yang tidak mungkin, yang tidak bisa. Engkau punya Yesus yang bangkit, engkau punya Yesus yang ajaib. Yesus, kebenaran-Mu memerdekakan kami. Yesus, Roh Kudus, Roh Kudus Kau tahu, Roh Kudus, Roh Kudus Kau tahu Tuhan, yang tidak pernah Kau lihat, Tuhan sudah siapkan kepadamu. Ku percaya Kau Tuhan, gagal menjadikanku lebih. Amin, kami terima Tuhan. Ada perubahan terjadi dalam rumah tangga anakku, ada perubahan terjadi keuanganku, ada perubahan terjadi Tuhan dalam pekerjaanku. Sampai hari itu aku berbuah, menepati janji-janjimu, menepati janji-janjimu. Yes Lord, menepati firman ya dan amin. Oh, syukur, bersyukurlah aku. Oh, terima kasih Bapa. Kami bersyukur, kami sudah terima pemulihan, kami sudah terima kebangkitan, kami sudah terima kesembuhan, kami sudah terima jalan terbuka. Masalah kami Kau selesaikan. Oh, orang itu sudah menjamah Tuhan, urusanku selesai, hak-hakku dikembalikan di dalam nama Tuhan Yesus. Oh, rencanaku untuk mendirikan berkat pekerjaan Engkau sudah bukakan Tuhan, Engkau sudah berikan modal yang tidak mungkin jadi mungkin. Keadaan begini Kau sanggup Tuhan. Haleluya, kami mengucap syukur. Jadi tergenapi di dalam nama Tuhan Yesus. Yesus, Yesus, Kau baik Tuhan. Yesus, Kau luar biasa, Kau dahsyat Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. PDL Shaddai Tuhan, Kau berkati, jadi terang, jadi berkat Tuhan, mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Kemuliaan-Mu terus Kau nyatakan pada PDL Shaddai Tuhan. Berkati hamba-Mu Bu Liling Tuhan, didapet bersama pengurus-pengurus yang lain Tuhan. Pakai hamba-Mu lebih lagi Tuhan. Kirawase kuasa marifat-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, waktu kami mendoakan orang lain, kami disembuhkan, kami dipulihkan, kami diberkati. Janji-Mu Yakobus 5 ayat 16 Tuhan. PDL Shaddai bertumbuh berbuah, siap jadi mempelai-Mu Tuhan. Kami jadi dewasa rohani, siap jadi mempelai-Mu Tuhan. Yesus, kami Kau pelengkapi dengan senjata-Mu, firman Allah yang hidup, firman Allah berdamai. Ambil, tarik kuasa Yesus, tarik. Yes Lord, Jesus, kerajaan-Mu turun Tuhan di tempat ini, di bumi seperti di surga. Ya Rabbakula masyara pakule the soul, we the side, Jesus. We the soul. Kira pakula watasi Tuhan, berabasangkala wasi Tuhan, urabi hamba-Mu yang melayani Engkau di tempat ini Tuhan. PDL Shaddai Tuhan berkati, gereja-Mu juga Tuhan saat ini di tempat ini diberkati Tuhan. Oh hamba-hamba Tuhan, kembali
balasi dan tempat ini diberkati. Gerejamu di tempat ini jadi terang. Oh Rabas gerejamu dibangkitkan. Jiwa-jiwa kau kirimkan dari selatan. PD Helsante juga memenangkan banyak jiwa Tuhan. Banyak orang yang datang mencari Engkau Tuhan. Yesus datang kepada Allah yang hidup. Yesus penuh dengan Roh Kudus, penuh api Roh Kudus bakar hati pikiran jiwa roh kami Tuhan. Roh kebangkitan, api Roh Kudus membakar hati pikiran jiwa roh kami. Roh memuji menyembahmu, roh doa, nama kasih roh baca firman Allah, roh melakukan firman Allah. Yesus, jangan diam Bapak Ibu, jangan diam. Responi hadirat Allah, responi Roh Kudus, responi. Roh Kudus, Roh penolong, Roh kebenaranku, Roh sumber hikmatku. Seperti sungai yang mengalir kasih Allah, mengalir kasih Allah. Kami terima kasih-Mu, kasih-Mu menyembuhkan, kasih-Mu memulihkan, kasih-Mu merdekakan kami dari belenggu ketakutan, belenggu utang, belenggu sakit penyakit, belenggu saat ini Tuhan kau lawan segala masalah apapun. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa. Ya Allah masa depanku, Allah pengharapanku, Allah andalanku Tuhan, Allah yang kupercayai Bapa. Yesus datang kepadamu hari ini, ada kelegaan, ada kelegaan, ada kelegaan. Kau punya Allah hidup, dia tahu apapun keadaanmu, dia tahu masalahmu. Yesus, Allah peduli, Allah mengerti, Allah mengerti, Allah peduli. Orang lain tidak peduli, suamimu mungkin tidak peduli, anakmu mungkin tidak peduli, tetapi Allah peduli saat ini. Terima kasih Tuhan. Doa-doa kami tidak akan sia-sia Tuhan. Kami berdoa untuk kota kami, kami berdoa untuk bangsa kami Tuhan. Curahkan hujan pertobatan, curahkan hujan keselamatan. Aku tolak, aku ikat, usir keluar roh resesi, roh kris apapun, tahan kesesakan itu. Aku tolak dalam nama Yesus, sehingga Indonesia dipulihkan, Indonesia diberkati Tuhan. Oh, semua pemimpin kami dari presiden, wakil presiden, para menteri, DPR, MPR, sampai DPRD, sampai TNI Polri, oh ABRI Tuhan, semuanya Kau buat takut akan Allah Tuhan. Kami percaya gubernur wali kota kami, semua Kau buat takut akan Allah Tuhan. Indonesia Tuhan penuh kemuliaan-Mu, Indonesia Tuhan diselamatkan, Indonesia dibangkitkan, 8 miliar diselamatkan, bertobat seluruh dunia, semua lidah mengakui Engkau Tuhan dan Juru Selamat, semua lutut bertanduk kepadamu, menyembahmu. Yesusku ajaib, Yesusku dahsyat. Terima kasih Tuhan, hari ini kami pulang sebagai orang-orang yang dimenangkan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percayakan kepadamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah usaha bisnismu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah anak menantu cucu keturunanmu, diberkatilah hari tuamu, dibuatnya engkau naik bukan turun, dibuatnya engkau saat ini berkembang yang luar biasa untuk mempermuliakan nama Allah. Di dalam nama Yesus engkau jadi umat pemenang. Di dalam nama Yesus yang percaya katakan amin, 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 amin. Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir, mungkin mau jadi mau diupdate untuk info-info dalam ibadah kita. Bapak Ibu Saudara bisa mungkin nanti minta sama teman-teman pekerja untuk menulis nama dan nomor telepon Bapak Ibu, kita akan masukkan dalam satu grup. Oke,
Sekarang Bapak Ibu Saudara yang mau didoakan bisa tetap tinggal setelah doa berkat ya. Oh ya, semuanya mau nanti mungkin kita supaya nanti teratur, kita akan mulai dari baris yang depan dulu, satu baris depan, terus muter ke belakang, terus ke belakang. Nanti mungkin Bapak Ibu yang sudah didoakan bisa langsung keluar pulang ya. Oh ya udah, kalau mau tetap di sini juga boleh, nggak apa-apa. Alright, jadi Bapak Ibu yang mau, oh ya tadi sudah doa berkat. Nah, jadi Bapak Ibu yang mau di data pribadi, bukan data pribadi ya, data nomor teleponnya bisa sama namanya, bisa mungkin angkat tangan, mungkin ada yang mau dimasukkan dalam satu grup PD El Shaddai. Ya. Oh, oke. Ya. Baik. Jadi Bapak Ibu nanti biarkan nanti teman-teman Asher yang akan mengatur Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang belum diminta untuk berdiri, biar duduk aja dulu. Kita akan sama-sama menyembah Bapak Ibu Saudara. Kita mulai dari pojok sana ya. Jadi kita mulai dari pojok sana dulu ya. Oke. Jadi alurnya kalau Bapak Ibu sudah didoakan, bisa langsung ke arah ke pinggir, lorong pinggir, bisa langsung keluar di pintu yang di samping, pintu utama yang di samping Bapak Ibu Saudara. Doa langsung Bapak Ibu Saudara langsung ke sana. Ya. Oke. Oke. Ya. Yuk kita sama-sama menyembah Bapak Ibu Saudara. Yesus, kami puja. Dan dipuji Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah